Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TV Nusa Tenggara Barat. Senang sekali berjumpa dengan saya Cai bersama dua narasumber kita yang sore hari ini spesial. Kita akan talk show-kan tentang evaluasi MXGP dan kontribusi untuk Nusa Tenggara Barat. Pada acara NTB Bicara nanti akan saya pandu selama 1 jam bersama dua narasumber kita. Siapa mereka? Tentu kita akan perkenalkan satu persatu. Selamat datang Mbak Yulia Fatmawati. Wah, ini keren saat sibuk. Beliau adalah media direktur MXGP, betul ya Mbak ya? Betul. Betul, Halo, nanti dilanjutkan lagi. Oke, yang kedua, ini juga ada Mbak Dias Rahmah Irhani. Beliau adalah project director MXGP, betul juga? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang sekali berjumpa dengan sumber kita. Sore hari ini kita akan bicara tentang MXGP ya. Nah, kalau kita lihat ini kan beberapa hari yang lalu, bahkan tadi malam, puncak tadi malam, bahkan hari Sabtu Minggu, nggak salah, nanti diluluskan. Itu luar biasa aura dan euforia masyarakat kita datang di acara MXGP berskala internasional. Lalu sebenarnya bagaimana MXGP ini, bagaimana kontribusi bagi masyarakat NTB, kita akan kupas tuntas bersama dua narasumber kita yang hebat, cantik juga pada sore hari ini kita kupas tuntas. Baik, saya mulai dulu dari Mbak Dias. Mbak Dias sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Tapi sepertinya Mas. tidak ada rupa lelah ya, padahal persiapannya gimana? Kok nggak ada rupa lelah? Gimana ceritanya? Luar biasa, belum tidur Mas. Baru tidur semalam, dari hari Jumat kita nggak tidur nih Mas, sudah 2 malam. 2 malam nggak tidur? Betul. Mengapa? Emang masih ada kegiatan ya? Masih banyak persiapan yang harus dipersiapkan Kan udah selesai kemarin. Oh, karena semalam ada evaluasi akhir. Oh gitu. Betul. Tapi gimana perasaannya setelah menunaikan kewajiban? Alhamdulillah lancar kemarin hari Sabtu dan Minggu dari hari Jumat ya. Kalau kita sendiri mulai itu sebenarnya Jumat Mas, karena Jumat itu kita kan homologasi daripada sirkuit dan sebagainya. Jadi kita mulai hari Jumat, Sabtu dan Minggu itu alhamdulillah lancar, sudah berakhir sehari 1. Alhamdulillah kita dapat feedback juga luar biasa sangat baik dari masyarakat Nusa Tenggara Barat. Seperti itu. Itu kalau kita lihat kan persiapannya bukan sekedar persiapan seperti orang mau arisan ya. Betul. Selaku project director MXGP, ini bagaimana tahapannya sehingga orang saya lihat luar biasa apresiasi di media sosial. Nah, luar biasa apresiasi, walaupun mungkin ada saja sih namanya juga sedikit. Nah, gitu. Gimana Mbak? Kalau untuk persiapan sendiri, kita memulai persiapan itu sejak bulan Februari. Jadi untuk persiapan event internasional MXGP itu kita mulai dari Februari, Maret, April, Mei, itu 4 bulan pre, dan Juni dan Juli itu kita sudah tidak hitung lah itu suatu persiapan. Jadi kuat nggak ini? Perempuan loh ini, urus kuat nggak? Biasanya kan. Alhamdulillah, ini tahun ketiga Mas kebetulan menjadi project director, jadi sudah ditempa dari 2022. Dari Sumbawa, 2023 Sumbawa Lombok, dan 2024 Lombok 2 seri. Biasanya saya tahu kan kalau project seperti turnamen, event seperti ini, orangnya laki, tinggi besar, kekar, tahunya ini luar biasa. Ini gimana pengalamannya sebelum saya nanti minta komentar baik tentang medianya. Oke, silakan. Gimana? Kalau pengalamannya sungguh luar biasa ya Mas, karena kita deal itu bukan hanya dengan warga lokal aja, tapi kita deal dengan international parties. Apa maksudnya itu, jelaskan juga. Ada juga masyarakat yang melihat apa maksudnya ini ya. Baik, international parties itu maksudnya adalah promotor internasional dari event MXGP. Kebetulan MXGP adalah event global yang memang kejuaraan dunia motocross. Tentunya ini bukan berasal dari Indonesia. Jadi MXGP sendiri itu adalah kejuaraan di 20 seri totalnya Mas. 20 ini seri berapa gitu? Seri ke-11 dan 12. Seri 11 12. Setelah ini ada lanjutannya. Ada lanjutannya lagi. Seperti kita lihat ini kan, pemirsa bisa lihat di layar atau monitor ini kan. Kemarin waktu persiapan atau sudah mulai ini kegiatan balapnya? Ini saat akan race kedua. Jadi ini akan mulai race kedua waktu itu. Ini ada beberapa shoot dari teman-teman. Jadi kalau misalkan balik lagi ke MXGP itu sendiri, karena ini adalah event global, seperti kita lihat hampir seluruh peserta juga bule Mas. Oh, gitu. Pesertanya bule? Pesertanya maksudnya bule. Yang cross ini? Crossernya bule, itu pertama. Nggak apa, ada yang lokal? Betul, itu dengan wild card. Oh. Jadi kita memberikan wild card untuk kejuaraan MXGP dan MX2 karena ada 2 nih. Itu kita memberikan wild card, kita memberikan kesempatan untuk crosser-crosser Indonesia yang ingin berlaga di event global tuh seperti apa sih? Tahan dulu, saya kok jadi penasaran bisa ya perempuan ini ngurus. Aduh, saya nggak bayangkan. Saya kira tadi ketemunya laki, perkasa. Tahunya ini perkasa juga ya. Oke, ditahan dulu ya. Mbak Dias, ini Mbak Bayi ini ya. Ini orang Lombok ini udah jelas ya. Gimana bisa ya
ini menangani sekaligus media director MXGP ya. Ini apa sih yang dilakukan ini? Baik. Mungkin sapaannya Yulia aja. Oh, Yulia, oke, Kalau Mbak baik Yulia. yang noleh banyak. Kebetulan saya di sini assist project director saya. Jadi di bawah media director itu ada event sendiri. Jadi saya banyak nge-assist Budias juga, banyak nge-assist media internasional, media nasional, dan bahkan seluruh bentuk solid ads yang kami keluarkan di sosial media dan juga media online itu semuanya dari saya. Sebentar, kapan ketemunya ini kegiatan seperti ini? Ketemunya sebenarnya iseng tahun lalu ya. Betul. Baru ketemu sama Budias itu 2022, masih Sumbawa dan Lombok tuh. Waktu Sumbawa dan Lombok coba aja waktu itu iseng. Jadi mereka lagi rekrutmen perusahaannya saat itu. Saya coba mendaftar, ternyata saya punya potensi untuk bisa bergabung dengan event internasional ini. Seperti yang dikatakan Chairman MSGP juga, Pak Zulkifli Mansyah, kalau misalnya anak-anak muda NTB itu bisa bersaing juga dengan teman-teman dari daerah bahkan pulau-pulau besar lainnya. Jadi alhamdulillah saya dikasih kesempatan juga untuk mencoba dan akhirnya sampai di tahun ini tahun kedua saya masih ada di MSGP juga. Ini baru pertama ya, kedua ya? Kedua berarti Tapi buat di saya. seri yang ke-11 dan Seri 12. 12. Berarti Ya, ini 11. kali ketiga. Oh, kali ketiga. Iya, kali ketiga. Kalau dia kali kelima ya. Betul. Ya. Saya kayak bingung juga lihat perempuan hebat ini. Oke, Mbak Yulia, kalau Iya. bicara tentang media direktur MXGP ya, tentu ini kan dalam rangka mempersiapkan dalam konteks betul. penyebaran informasi gitu ya. Betul. Gimana kira-kira pesan yang sudah disampaikan kemarin, ini kena nggak pada masyarakat? Menurut internal panitia, Iya. belum juga kita cek nanti di YouTube, jangan-jangan belum, ya gimana? Sejauh ini sih kita ini menjadi salah satu evaluasi kita juga dari tahun sebelumnya. Bentuk persebaran berita, karena awareness atau persebaran berita MXGP di Indonesia bisa dibilang lebih minim dibandingkan motorsport lainnya seperti yang kita kenal MotoGP. Jadi butuh effort lebih gitu ya, usaha lebih untuk mengenalkan MXGP ini ke warga Nusa Tenggara Barat terutama. Karena orang masih karena ada MotoGP jadi orang setiap kita nyebut MXGP ngiranya sama, ngiranya Oh, beda sama. kan? Iya beda. Kalau MXGP kan kelasnya itu untuk kelas motocross, tanah-tanahan. Kalau MotoGP itu berlaganya di aspal. Tapi seperti kenapa itu. nggak milih misalnya kalau biasanya kalau perempuan itu kan biasanya tempat yang teduh, penuh AC gitu kan. Kenapa tidak memilih apa nih? Iya, yang misalnya adem-adem project, gitu biasanya ya bukan bermaksud proyeknya. untuk membandingkan, tapi Iya, iya biasanya betul, ya. betul. Jawaban realistis kali, rezekinya di sini. Oh, iya. Dan ini internasional. Iya bukan betul, kaleng-kaleng betul. sekarang. Sebenarnya karena passionnya suka di event, terus dikasih kesempatan di event internasional, deg-degannya beda, pressure-nya beda, seperti itu sih. Jadi Iya. itu ya. Kalau misalnya dilihat dari pola komunikasi yang dibangun untuk menggait penonton, itu sebenarnya distingsi yang, bukan distingsi, tapi Iya. target yang ingin dilakukan atau pernah dilakukan oleh Yulia itu sebenarnya siapa? Oke. Target oke. pasarnya Oke. MXGP ini. Ya, kalau ngomongin target pasar MXGP memang karena crosser lahannya juga lebih bertanah, memang yang kita gaet itu Petani. bukan. Beda kelasnya memang kalau kita ngobrolin kelasnya MXGP sama MotoGP. Jadi kita memang ingin membuat ini tuh sebagai event rakyat. Jadi harganya lebih merakyat, eventnya internasional tapi masyarakat mau menengah ke bawah maupun menengah ke atas bisa menikmati event ini. Itu sih yang kita camkan sampai saat ini. Camkan. Iya, yang kita tanamkan yang kita tanamkan sampai saat ini. Jadi ingin kalau misalnya event ini bisa dirasakan semua kalangan masyarakat. Dan gitu itu sih. sudah terpenuhi tidak misalnya kalau berskala internasional tamu atau misal penonton yang memang gila pada Iya. industri crosser ini datang enggak dia? Iya. Dengan magnet yang dilakukan oleh media pekerjaannya Iya. ini gimana kira-kira? Sejauh ini sih mereka datang ikut berkontribusi, bahkan kita di tahun ini juga membuka kelas setara kejurnas, tapi bukan kejurnas. Jadi pecinta motocross lokal itu ikut hadir ada di Pulau Lombok sendiri, dan di mana mayoritas yang mengikuti kejuaraan setara nasional ini
itu motocrosser lokal yang mayoritas dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Jadi mereka ikut berkontribusi ada sekitar 40 dan beberapa komunitas juga ikut bergabung bersama event kami. Seperti itu sih. Kalau dilihat dari target, nanti saya minta juga komentarnya Bu Dias dipanggil. Sebenarnya saya panggil Mbak Dias, tapi Bu Dias. Kalau ditargetkan tentu peran bagian media itu kan sangat diandalkan. Betul. Nah, ini kalau nggak datang berarti ini Mbak Yulia ini punya tanggung jawab. Waduh. Gimana persentase kehadiran crosser dulu, baru nanti Iya. ke penonton. Oke, kehadiran crosser lokalnya maksudnya? Atau Lokal internasional. Oke, kalau internasional itu kan plottingannya memang sudah dari penyelenggara, promotor internasionalnya. Jadi kehadiran di sini ada 18 MXGP, 22 MX2 dengan total kehadiran warga negara asing itu kurang lebih di 300 warga negara asing yang memasuki Pulau Lombok. Kalau untuk crosser lokal sih kemarin sejauh ini 40 orang untuk crossernya saja dan tim ada sekitar 80. Jadi dari luar pulau kita bisa bilang lah bersama timnya itu sekitar hampir 200 orang masuk ke Pulau Nusa Tenggara Barat itu sih. Gitu. Oke. Jadi persentasenya gimana? Apakah memenuhi atau sebenarnya belum? Ini saya gimana? Oke. Kalau ngomongin persentase, Ini tanggung jawab media loh, ya bukan realistis dari deh. project director. Realistis berarti. Jawabannya gimana? Kayaknya kalau ngomongin persentase, kita jadikan evaluasi untuk lebih baik tahun selanjutnya. Itu sih jawaban saya. Kayaknya masih belum nih di tahun ini, tapi saya masih melihat gimana ya skemanya yang baik seperti apa agar teman-teman crosser dari luar daerah itu bisa ambil andil untuk ikut liburan di Lombok sekalian nonton MXGP. Tapi saya juga nggak mau misalnya hanya media direktor saja yang dipojokkan. Oh bukan, ternyata ada juga proyeknya juga direktornya. Gimana target yang sudah direncanakan itu sebenarnya sudah memenuhi tidak dari harapan yang atau ekspektasi yang misalnya yang dikuatkan oleh tim panitia kira-kira gimana? Oke, kalau untuk target sendiri sejak awal setiap di interview saya selalu jawab 30.000 per series untuk penonton. Kalau kita ngomong 30.000 penonton per series, saya bisa bilang itu achieve. Jadi untuk kehadiran seluruh spectators untuk event kemarin, baik untuk kegiatan balapnya sendiri maupun konsernya di malam hari itu tumpah ruah sekali, itu sampai kita achieve di 30.000. Kalau terkait dengan crosser menurut saya justru tahun ini adalah peningkatan. Karena ini adalah tahun pertama kita adanya kita buka kejuaraan lokal open yang diikuti oleh crosser-crosser di Indonesia, khususnya Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Terus juga kalau dari segi pembalap sendiri untuk tahun ini sendiri pembalap internasional baik MXGP maupun MX2 itu meningkat dibandingkan tahun kemarin. Karena kita juga melihat dari ukurannya apa dulu ini menyebutnya meningkat? Misalnya. Jumlah pembalapnya. Di angka 18 untuk MXGP dan 22 untuk MX2 itu meningkat dari tahun kemarin. Karena biasanya crosser-crosser internasional ini mereka tuh agak enggan untuk keluar dari Eropa. Tapi kok bisa datanya? Betul. Ini pasti yang punya ini Mbak Yulia dan dia semua. Siap. Ini jadi kalau bahasa Sasa ini bagus. Peletnya. Iya. Oh, bagus. Artinya komunikasinya dibangun kan tidak kaleng-kaleng gitu ya maksudnya. Betul. Oke, jadi kalau dilihat dari prosesnya sebenarnya pasti ada kendala, ada hambatan. Betul, Apa pasti. yang dirasakan sehingga nanti pada tanggal 56 ya, 56 Juli Betul. itu jauh lebih baik. Apa sebenarnya kemarin yang terasa kurang? Sebenarnya teknis-teknis aja ya. Kemarin itu ada kendala seperti keterlambatan ketibaan logistik kurang lebih sekitar selisih 12 jam yang harusnya tiba di siang hari baru tiba di malam hari. Itu mempengaruhi tidak? Itu Apa yang mempengaruhi flow bea cukai dan sebagainya, tapi sejauh ini masih bisa kita antisipasi. Minor-minor aja sih kemarin itu kendala, seperti contohnya adalah ada beberapa tenda yang procure di dalamnya itu belum clear seperti itu. Mendekati hari H dan sebagainya. Tapi saya rasa itu semua hal-hal minor yang bisa kita atasi bersama lah. Kalau untuk hal-hal besarnya ataupun prinsipalnya itu sudah kita antisipasi jauh hari sebelumnya. Oke, ini menarik. Saya mengasumsikan setiap kegiatan di event yang di NTB bukan semata berdiri sendiri. Misalnya ini kan berskala Eropa, dunia. Betul. Lalu datang ke Lombok atau di NTB dengan banyak kekayaan
adat istiadat. Nah, kalau misalnya ini Mbak Yuli aja nih punya tanggung jawab ini. Nah, selaku orang lokal, gimana tanggung jawabnya untuk melibatkan misalnya tokoh-tokoh lokal, budaya-budaya lokal, berbasis lokal untuk menguatkan kegiatan. Apakah itu juga dilibatkan? Gimana? Seperti yang kita ketahui dari tahun lalu, ini kan tahun kedua juga ada di pulau, lebih tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita selalu melibatkan adat istiadat lokal untuk berkontribusi di setiap upacara yang kita buat. Bisa dibilang seremoni yang kita buat. Mulai dari, saya nonton sih, Iya, mulai dari awal juga diceritakan ya. Dari tahun lalu itu di 2022 di Sumbawa welcoming ceremony kita gunakan adat istiadat Sumbawa, tarian Sumbawa. Di 2022 di sirkuit itu mempunyai tarian sampai kurang lebih mahasiswa itu 60 ya. 60 sampai 80 orang ikut berkontribusi. Di tahun kedua di Lombok dan juga Sumbawa kita tetap menaikkan adat istiadat lokal sampai kita akhirnya yang tahun 2022 hanya memenangkan Best Media Opportunity. Di tahun 2023 kita menang lagi award dari MXGP Dunia. Ada 2 kali ini, jadi peningkatan dari Best Media Opportunity ke Best Promotion. Karena kita ngebuat opening ceremony dan welcoming ceremony itu berturut-turut di 2 series tersebut. Dan di tahun ini, kemarin tepatnya baru saja berlangsung parade dari Islamic Center menuju Taman Teras Udayana. Kita ngajakin teman-teman dari komunitas karnaval kostum Lombok Tengah. Ada gendang bele, cidomo. Kalau orang luar taunya mungkin dokar ya. Cikar. Terus habis itu ada juga orang taunya kemarin sempat viral juga ada jaran kamput yang dinaikin sama beberapa riders. Karena itu kan salah satu adat istiadat yang sudah bisa dibilang punah ya Pak ya. Karena cuma beberapa orang aja yang punya. Jadi iya, jadi kita bawa dan kemarin jujur itu hampir di semua postingan riders yang naik ke Jaran Kamput itu mereka posting sendiri di akun sosial media mereka, di akun klub timnya mereka. Jadi unik ya? Iya, jadi emang itu yang selalu kita tonjolkan dari Nusa Tenggara Barat khususnya Indonesia. Karena mereka kan touring di Eropa, touring di luar negeri itu nggak ada tuh culture yang seperti ini. Ada sepeda hotel. Betul, gitu ya. jadi mereka lebih engage ke masyarakat juga lebih dekat dengan masyarakat karena kemarin kita biarkan masyarakat bisa menonton adat istiadat tersebut Kalau juga. saya jadi bosnya MXGP ya tetap aja sampai kegiatan berikutnya. Betul. Oke, ini kalau misalnya mampu kita kuatkan bukan semata misal unsur lokalitas mampu kita ajak dan itu udah terbukti. Kalau anak-anak muda gimana misalnya komponen anak muda misalnya dalam kegiatan-kegiatannya apakah terlibat tidak misalnya SDM NTB ya kayak gitu gimana? Atau ini dulu direktur proyek direktur aja yang jadi gimana? Baik, mungkin sesuai dari pesan chairman kami Mas. Jadi dari awal saya dipesankan secara khusus oleh Bang Zul adalah libatkan sebanyak-banyaknya anak muda Nusa Tenggara Barat. Gali potensi kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak muda di NTB. Jadi sesuai pesan dari Bang Zul tersebutlah akhirnya di tim saya sendiri saat ini saya melibatkan hampir 200 anak muda, bahkan lebih itu adalah anak-anak muda lokal Nusa Tenggara Barat yang berasal dari berbagai kabupaten kota. Ada juga yang berasal dari Sumbawa, Dompu, Bima dan sebagainya. Dan mereka sangat antusias banget untuk bisa ikut berkontribusi bareng-bareng, untuk bisa luar biasa sekali semangatnya. Saya sendiri kadang terharu Mas, karena kayak mereka tuh siap untuk pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi kita dan ngumpul. Tidur juga ya. Betul. Jadi emang sungguh luar biasa. Saya bisa melihat bahwa sebenarnya anak-anak muda NTB sendiri pun nggak kalah kok potensi yang dimilikinya gitu. Dan mereka bisa membuktikan itu dengan kerjasama yang baik. Akhirnya sekarang kita bisa membuktikan bahwa kegiatan kejuaraan dunia, event global sekelas motocross itu digaungi oleh anak-anak muda NTB. Dan itu adalah anak-anak muda lokal semua. Dan mereka antusias ya. Sangat antusias, luar biasa. Itu juga mampu meningkatkan citra ya, atau nge-branding lagi. Betul. Nah nanti misalnya kalau pelibatan ini terus menerus, saya kira ada harapan lebih baik lagi ke depan ya. Betul. Nah ini kan bukan semata anak muda ya, tapi partisipasi masyarakat sekitar, misalnya masyarakat Lombok khususnya ya, karena ini kan kegiatan di Pulau Lombok. Saya minta komentar Mbak Yulia dulu lah ini karena menyangkut media. Tadi memang udah di branding bahwa pemuda juga harus dilibatkan. Betul. Sekarang gimana caranya meleburkan mereka
sehingga kok bisa ikut serta dalam event yang saya kira ini tidak semua orang bisa masuk pada ruang yang sangat luar biasa. Iya betul. Sebenarnya yang kita tekankan juga ingin memberikan kesempatan bagi seluruh elemen masyarakat untuk ikut bergabung di event ini gitu. Jadi dari awal juga kita membuka teman-teman kesempatan untuk menjadi volunteer. Itu pendaftaran sampai 1.500 orang dan akhirnya cuma tersisihkan 100 orang yang beruntung untuk berada di event internasional itu ini. Anak muda ya? Iya itu anak muda Sayang kami semua. masih muda apa enggak ini? Ya, jadi dari situ kita melihat oh banyak nih sebenarnya posisi-posisi yang anak Nusa Tenggara Barat sendiri bisa lakukan. Setelah itu keterlibatan anak muda lainnya itu ada di posisi lain, itu ada seperti menjadi marshal, crowd control, itu di luar dari yang 100, kita ajak lagi keterlibatan warga sekitar agar sama-sama punya, kalau katanya anak Gen Z tuh sense of belonging ya. Jadinya biar punya rasa kepemilikan bareng-bareng, kita ajak tuh warga sekitar seperti Kelurahan Ampenan, Rembige, Selaparang untuk ikut bergabung menjadi bagian dari event internasional ini. Karena kalau bukan kita yang selenggarakan ya siapa lagi gitu. Karena kan lambat laun juga event ini bisa menjadikan peningkatan SDM buat mereka yang mungkin tadinya merasa pesimis bisa bergaul dengan teman-teman WNA, kali ini bisa belajar untuk berkomunikasi dengan warga internasional. Itu sih. Ada tidak kendala? Ini kan mengikat anak-anak muda itu kan tidak gampang. Betul. Butuh talenta dari seorang EO maupun CEO-nya ya barangkali ini. Kalau misalnya peta komitmen anak-anak muda misalnya melakukan perhelatan seperti MXGP ini, ke depan kira-kira tambah optimis nggak selaku Saya sangat optimis. project director? 3 tahun di Nusa Tenggara Barat menjalankan event MXGP dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, saya lihat improvementnya terus bertambah. Dan menurut saya tahun ini adalah yang paling luar biasa. Saya sangat lihat betul dengan mata kepala saya sendiri bahwa antusiasme anak mudanya itu luar biasa sekali. Dan saya sangat optimis bahwa SDM NTB itu bisa kok untuk menjalankan event global. Jadi mungkin ini merupakan bisa dibilang awal mula ya ataupun cikal bakal kita untuk generasi-generasi muda NTB ini untuk terus bisa berkembang dan bisa melanjutkan menyelenggarakan event-event internasional ke depannya. Mungkin suatu saat nanti yang seperti Bang Zul sering sampaikan adalah kita nggak mungkin MotoGP itu digendong oleh pemerintah pusat secara terus-menerus. Akan ada saatnya di mana MotoGP sudah tidak digendong oleh pemerintah pusat, maka disinilah peran anak-anak muda NTB itu harus siap. Pada saat waktu tersebut kita harus siap bahwa jangan sampai Mandalika nanti akhirnya mati gitu loh. Jangan sampai nanti suatu saat nanti Mandalika seperti kawasan hantu atau sebagainya. Jadi itu adalah mungkin ini merupakan salah satu langkah awal Bang Zul agar anak-anak muda NTB itu siap untuk melihat peluang-peluang besar lainnya. Gitu. Oke, ini menarik. Kalau kita lihat anak muda sebenarnya punya komitmen dari beberapa catatan dan kami juga menyaksikan anak muda memang luar biasa. Cuma kita minta komentar sekarang. Ini ada beberapa catatan misalnya para pedagang atau teman-teman yang UMKM. Nah, ini siapa yang punya tanggung jawab ini? Apa project atau media director atau siapa ini? Misalnya mungkin ada saja yang kejauhan tidak seperti tahun lalu katanya gimana ini? Mungkin kita tuh nggak bisa membuat semua orang bahagia ya Mas. Kita nggak bisa membuat semua orang happy. Tapi kita di sini sebagai IO ataupun sebagai penyelenggara, kita berusaha semaksimal mungkin untuk memfasilitasi. Komentar-komentar negatif itu saya rasa dari suatu penyelenggaraan event internasional itu suatu hal yang nggak bisa kita ini kan ya Mas ya. Maksudnya suatu hal yang nggak bisa kita hindari lah gitu kan. Namun saya percaya sih Mas, segala hal masalah tersebut apabila kita lakukan komunikasi dengan baik ya, memangnya itu akan kemarin di bisa sisi apa terasa misalnya ada keluhan sebagian lah, saya kira ada yang puas, ada yang kurang puas menurut persepsinya ya. Sebenarnya menurut penyelenggara atau project director sebenarnya pada sisi apa sehingga ada misal keluhan. Saya kira tidak bisa 100% ya memuaskan semua orang. Betul. Kalau saya lihat sendiri sih kemarin dari sisi UMKM yang cukup banyak sekali report yang masuk ke saya. Dari posisi tenda, dari gratis ya. Padahal gratis, Mas. Luar biasa. Bukan saya yang ngomong lah. Bukan dari kami loh, Mas. Saya ngomong tanggung jawab. Betul. UMKM tersebut memang kita fasilitasi gratis untuk UMKM lokal agar mereka bisa ikut berpartisipasi. Kita paham betul bahwa
UMKM lokal ini kan kalau kita bebani ini agak berat gitu ya Mas ya. Akhirnya oke, kita fasilitasi gratis, tapi memang kemarin itu ada komplain-komplain dengan lokasi tendanya, dengan kurangnya toilet dan sebagainya. Saya rasa itu kalau untuk saya pribadi sih itu adalah masukannya Mas. Jadi selama kita bisa kita komunikasikan apa yang memang masih memungkinkan dari tim operasional kami, akan kami usahakan untuk sesuai dengan keinginan teman-teman semua gitu loh. Takutnya nanti ini kan kalau komunikasi semua bisa berjalan dengan baik. Betul. Khawatirnya saya baru sedikit aja ini langsung bagian media. Oh kok begini? Betul. Ini tugasnya. Baik. Tapi mungkin Kita tahan nambahin, dulu, boleh. ditahan dulu. Siap. Nanti kita lanjutkan diskusi kita sore hari ini menarik sambil kita ngobrol bersama putri terbaik NTB dan Indonesia dalam perhelatan FSGP. Kita iklan sejenak dulu. Saat ada di sini, kurasakan keceriaan, membawa kebahagiaan. Iringi semangat, berbagi harapan. Selalu ada cinta. Mari nikmati cita rasa, berbalut keindahan, hadirkan kekaguman. Mewariskan kekayaan. Sungguh mempesona, Lombok kian elok. Lu pada ikut semua. Iya bang. Siap. Seandainya kita sesederhana lidah ini cukup diikat toleransi, kita dapat bersatu lagi. Baik, pemirsa, kita lanjutkan lagi diskusi kita pada bincang sore ini di NTB Bicara. Saya Cahaya masih menikmati sajian dari
Media Director MXGP dan Project Director MXGP. Ini saya belum tanya apakah dua narasumber kita ini bisa crosser nggak ini? Saya lupa di awalnya, bisa ya? Bisa ya? Oh enggak, ini masih harus bisa ya? Harus bisa, oh enggak bisa. Saya kira udah bagian dari crosser andal, ya enggak ya? Enggak, Bisa ini ya, memanage kegiatan aja. Iya. Mbak, ini menarik, saya minta juga komentar dari Mbak Dias. Ini kan ada rentang waktu MXGP series 11 sekarang ya? Betul. Bulan Juli, Betul. Juli ya? Iya. Betul. 30 Juni, 7 Juli. Itu jarak tidak terlalu panjang ya? Kalau panjang, saya sebut panjang, saya tidak tahu ya ini karena tidak pengalaman. Apakah ini terlalu panjang, apa sebenarnya pas saja? Lalu apa yang dilakukan masa jeda yang beberapa hari itu? Kalau dibilang terlalu panjang, enggak juga ya Mas ya. Karena memang rentan dari satu seri ke seri lain untuk MXGP secara global sendiri itu memang 1 minggu. Karena crosser itu butuh istirahat dulu Mas. Namun memang kalau tahun kemarin kita rentangan 1 minggu itu kita ada perpindahan dari Sumbawa ke Lombok. Namun untuk tahun ini karena memang tidak adanya perpindahan jadi di Lombok full 2 seri, kita ada kegiatan side event. Yang memang kita ada kegiatan di panggung hiburan. Poinnya adalah kita memberikan kesempatan untuk anak-anak muda NTB, untuk komunitas-komunitas di seluruh Nusa Tenggara Barat. Kemarin Mbak Yulia juga membuka secara online di sosial media kita, siapapun yang ingin berpartisipasi, kita fasilitasi. Untuk apa? Untuk bisa perform. Oh gitu. Jadi ada side event, kita sebutnya adalah side event, festival itu selama 5 hari berturut-turut, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jadi berbagai komunitas, seperti salah satu contohnya adalah malam ini yaitu komunitas Jepang. Karena kita memberikan panggung untuk teman-teman, portofolio dari teman-teman adalah bisa panggung di suatu event internasional. MXGP merupakan event global di mana kita berikan kesempatan nih, kita kasih panggung, monggo untuk teman-teman bisa memaksimalkan panggung yang kita berikan untuk mereka unjuk bakat di sana. Selama jeda waktu ya? Betul. Itu memang dipersiapkan untuk misalnya di luar lomba ya secara Betul. Di luar race kita luar membuat race. side event. Jadi poinnya sih selain daripada pesan dari chairman kami ya Mas, dari Bang Zul, selain daripada keterlibatan anak muda untuk volunteer dan sebagainya, itu adalah Bang Zul selalu sampaikan ke saya bahwa kalau misalkan kita bisa kasih kesempatan untuk anak-anak muda untuk bisa tampil di event kita, itu harus kita fasilitasi. Dan itu berjalan sampai hari ini? Betul. Yang sekarang Hari ini juga adalah masih? hari pertama. Hari pertama? Hari itu pertama. yang komunitas Jepang? Betul, mungkin Mbak Yulia Nah, bisa ini dia, ditambahkan ini yang punya tanggung jawab tahu ini. detailnya. Tahu detailnya gimana ini, Betul. siapa saja ini. Saya kok Iya. tidak diundang ini. Datang sore ini setelah live kita langsung ke sana ya. Jadi sebenarnya untuk memfasilitasi teman-teman UMKM juga selama 9 hari ke depan, tersisa 7 hari ke depan, kita tuh buat event. Kita ajakin namanya Selaparang Community Hub. Jadinya sebelumnya kan nama konser musik kita Selaparang Musikland. Jadi kita ajakin teman-teman komunitas untuk manggung di stage internasional kita. Besar panggungnya Pak, 12x16. Jadi kapan lagi teman-teman bisa merasakan sound, kita provide lighting, panggung, konser musik. Mereka tampil di sana, jadi kita ngajakin teman-teman SMA, teman-teman komunitas, terus teman-teman pecinta musik seni itu kita ajakin di sini. Jadi hari ini itu ada teman-teman dari UKM Universitas Mataram yang akan tampil, terus akan ada komunitas pecinta culture Jepang, besok akan ada culture Korea, pecinta teman-teman culture Korea, terus habis itu pecinta musik, dan juga ada pound feet, zumba, inline skate, skateboarding. Jadi teman-teman komunitas akan berkumpul selama 5 hari ke depan, kita fasilitasi, kita buat Mataram ini gegap, gempita, gebyar gitu di sana. Satu lagi, makan gratis enggak ada ya? Talentnya ya, talentnya dicatat ya pemirsa. Jadi jangan salah ya, nanti saya di pamflet tiba-tiba ada dibayarin makan gratis sama Mbak Yulia, kan enggak ya Pak ya. Jadi nanti teman-teman di sana bisa berkontribusi karena di sana juga ada festival UMKM. Jadi festival UMKM akan mengisi selama 7 hari ke depan juga. Jadi kita memberikan ruang lah buat teman-teman gitu. Oke. Seperti itu. Nah ini kan bagian dari tim media ya. Iya. Cuma kan maaf tidak serta-merta juga anak-anak muda juga mampu mengakses informasi yang dipublish oleh tim MXGP. Kalau boleh sebut misalnya ke depan biar anak-anak muda atau masyarakat kita mampu, oh lewat kanal ini loh, boleh disebut nggak? Boleh, karena Boleh, ada sebagian loh, bukan Boleh, semua kan betul, bisa begitu, betul, silakan. betul. Lewat mana ini?
publikasi informasi yang digunakan? Paling mudah sih sekarang mencari informasi itu lewat sosial media. Paling aktif sosial media kita dan paling mudah dan persebaran beritanya sejauh ini yang paling tinggi itu melalui akun Instagram @mxgp_id. Ya, seperti itu. Lengkap sana ya. Lengkap banget. Berarti yang tidak Ya. gunakan media itu nggak tahu. Termasuk saya misalnya tidak terlalu aktif ya, kurang. Iya, ya. betul. Selain itu ada Facebook juga yang kami gunakan, itu dia berlink dengan Instagram, jadi apa yang kita posting di Instagram akan langsung terupload di Facebook juga, seperti itu. Oke, kalau dilihat dari sisa waktu ini Mbak, tentu ada banyak kegiatan, bukan semata yang tadi, tapi berbasis komunitas masih dilakukan ya, yang show yang tadi ya. Ini selesainya kapan? Mbak Yulia dulu yang boleh komentar. Selesainya di tanggal 5. Karena di- tanggal 6? Tanggal 6 mulainya? 6 mulainya Udah race mulai, lagi. race. Ya, selesainya Race. di tanggal 5 di hari Jumat itu 5 Juli itu menuju ke race selanjutnya di tanggal 6 dan 7. Di tanggal 5 kita mulai terakhir itu ada Zumba. Sejauh ini pendaftaran sudah sampai 700 pendaftar dari teman-teman Zumba. Di sana juga ada wording night dan juga ada kriterium race dari teman-teman komunitas sepeda. Jadi mereka gunakanlah lahan kita yang lahan yang dimiliki AP yang bekerja sama kita, bukan lahan kita ya. Lahan yang kita kerjasamakan itu seluas 7 hektar itu untuk teman-teman komunitas, untuk anak-anak muda. Jadi silahkan berkreasi sebanyak mungkin. Kalau misalnya ada yang memang mau berkontribusi, kita masih sangat open, toh juga masih ada sisa 4 hari Memang lagi. apa yang masih di open ini misalnya, masih dibuka? Misalnya kegiatan apa saja? ada yang mau memberikan bandnya untuk tampil gitu. Oh, kita sangat bisa aja kita plottingin lah. Bisa lah kita sisip-sisipin. Koordinasi mana ke mbak-mbaknya ya? Nanti saya share di media sosial ini loh yang dihubungi baik. Kalau masa ini kan durasinya masih tanggal 1 tinggal 5 hari ya. Betul. Saya sebut 5 hari. Pasti para crossernya saya berpikir di mana mereka Pak, di hotel atau lagi jalan-jalan? Oke. Atau ini apa menu yang disajikan Iya. pada mereka? Siapa yang jawab? Saya sih Boleh, kebetulan ya. silakan. Kemarin saya sempat nanya-nanya crosser, nanya-nanya intim semuanya. Saya tanya selama 11 hari di Lombok, ini apakah akan berpindah dari Lombok? Mereka kan rata-rata menginap di daerah Senggigi, kebanyakan. Ada yang di daerah Mataram, tapi mereka lebih memilih dari menginap di hotel, mereka memilih pindah ke Senggigi, Gili, dan juga ke arah Kute. Jadi mereka memilih length of stay-nya lebih lama di Lombok karena mereka butuh istirahat. Jadi kalau mereka mau nyebrang pulau, waktu mereka untuk istirahat kurang, jadi mereka lebih memilih kita rest day aja, staycation tapi pindah tempat gitu kali ya bahasanya. Seperti Dan itu memang dipersilakan bagi mereka mau pilih mana aja, Iya, bukan betul. memang udah ditentukan oleh panitia. Betul, hanya itu saja kecuali di hari rest day baru mereka harus stay di tempat yang memang telah kita sediakan. Seperti itu. Kalau selain itu mereka bebas memilih mau holiday kemana aja. Oke, ini kita pastikan para crosser juga betah ya. Bagaimanapun juga ini kan menantikan race series 12 ya. Iya, betul. Nah, series 12 nanti tentu kan harapan panitia termasuk masyarakat NTP jauh lebih wow daripada yang kemarin. Pastinya. Nah, gimana persiapannya ini kan masih sisa waktu 5 hari loh, mbak-mbak hebat ini. Kalau persiapan sendiri untuk saat ini dari tim track kita, baik tracker nasional maupun tracker internasional kami, saat ini mereka sedang melakukan perbaikan sirkuit karena sudah selesai kemarin di race pertama. Akan ada sedikit perubahan. Gak usah dirubah, kan biarkan namanya crosser tuh cari yang... Kita ada sedikit perubahan gitu. kebetulan Mas. Biar kan kemarin udah hafal Betul. mungkin, jadi ya sekarang kita ganti. Betul, Oh, ada betul. pergantian Ada itu ya? perubahan. Iya, Jadi perubahan. akan ada perubahan antara titik start dan juga titik finishnya. Jadi supaya lebih challenging. Kalau misalkan sama aja untuk 2 seri itu kurang challenging mungkin untuk crosser-crosser dunia Berarti ini. hari ini gitu. sedang tahap Betul, Perubahan sedang tahap perubahan. etape atau apa istilahnya ya. Betul. Jadi kita persiapkan dalam 4 hari karena di hari Jumat kita akan kembali homologasi lagi. Jadi targetnya 4 hari selesai sampai dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Kalau menurut para crosser nih, saya minta komentar salah satu atau Mbak Dia saja lah. Tentu masing-masing tempat itu kan berbeda. Betul. Baik itu situasinya maupun demografinya pasti saling menentukan. Ini kan di utara ada gunung, bukit, dan itu terlihat berbeda, terlihat artistik. Nah dalam konteks ini apa komentar para crosser ini yang langsung, oh Mbak saya kok, apa komentar mereka?
Hampir saya bisa bilang 100% ya. 100% crosser dunia itu sangat happy sekali dan sangat menantikan race Indonesia. Wah. Dan itu bukan sekedar sebuah informasi yang saya terima, tapi saya ngobrol langsung dengan crosser-crosser dunia tersebut. Karena race Indonesia itu adalah satu-satunya race di luar benua Eropa. Ya. Satu-satunya race di benua Asia selain Argentina di Amerika dan Indonesia di Asia. Oh berarti hanya Indonesia. Betul, untuk di Dan Asia. bahkan di Lombok gitu ya? Betul sekali. begitu Jadi memang ya. sangat dinantikan oleh mereka. Apa Jadi sih doanya? ini? waduh. Bisa Iya, gitu ya. iya, iya. Apa ini? Kok jadi magnet Apa gitu? tuh ya? Peletnya apa mungkin gitu ya, Mas? Gegernya apa nih? Iya, Jadi pada umumnya mereka sangat Mereka sangat excited banget karena apalagi khususnya untuk tahun ini karena 2 seri di Lombok, mereka punya waktu lebih lama untuk istirahat dan juga mereka punya waktu lebih lama untuk explore Pulau Lombok. Kayak beberapa pembalap tuh nanya juga referensi hotel di Gili Trawangan ya, referensi hotel di Kuta itu secara personal ya, di luar daripada yang memang kita sebarluaskan ke mereka. Ada yang sampai ke Sembalun juga informasinya. Jadi itu adalah preferensi dari masing-masing crosser. keren. Gitu. Kalau kita lihat bukan semata panorama alam yang kita jual atau ketersediaan sumber daya manusia, tapi kuliner juga apakah saya kembali sedikit aja berhubungan dengan kuliner pesan UMKM. Apakah juga disajikan menu-menu lokal kita atau memang mereka kita siapkan untuk makanan Eropa? Gimana? Apakah datang sini mau Eropa? Gimana aja? Gimana? Kalau untuk makanan lokal kita tetap sediakan, namun ada sedikit modifikasi. Karena seperti kita ketahui bule nggak bisa makan makanan pedas mah. Sedangkan makanan Lombok ini sate rembige, ayam taliwang, pelecing kangkung gitu kan, benar. Kita tetap kita sediakan, tapi memang ada modifikasi dari tes rasa tersebut. Gitu. Jadi pada umumnya mereka sangat excited ya. Betul. Tapi kalau misalnya ada tidak misalnya, oh ini ke depan pada seri 12 maupun seri-seri lain, saya mau yang begini, ada tidak masukan dari mereka? Sejauh ini belum ada ya yang kita terima masukan ya, untuk apa tuh? Perbaikan misalnya race maupun kegiatan yang lebih baik Mungkin untuk harapan mereka adalah ya, lebih Pulau ke harapan. Sumbawa itu tetap diadakan. Karena sirkuit Sumbawa adalah sirkuit terbaik di dunia. Betul. Jadi mungkin itu juga salah satu alasan kenapa para riders ini sangat menunggu sekali Race Indonesia. Selain mereka bisa berlibur, selain satu-satunya lokasi di benua Asia, juga adalah sirkuit terbaik di dunia ada di Pulau Sumbawa. Betul. Kalau boleh tahu ini kan di sisa waktu kita masih sekitar 1,5 menit masih ya, nggak terasa ini kita udah mau selesai. Itu jarak event yang berskala internasional MXGP seri 11-12 nanti lagi di Indonesia, sesuai Indonesia maupun di NTB itu tahun berapa lagi atau kapan lagi ya kira-kira begitu? Kalau untuk kontrak kita sendiri dengan Infront Motor Racing selaku promotor internasional itu selama 5 tahun. Jadi ini merupakan kontrak tahun kedua kami dengan mereka 2023-2024 masih akan ada di 2025, 2026 maupun 2027. Oh masih ada ya. Dan ada kemungkinan juga di NTB ya? Betul, pastinya. Pasti tentunya. Oh, tentunya di Nusa Tenggara Saya kira Barat. pindah-pindah nanti. Tidak, karena memang kontrak kami di sini memang Samota Enduro Gumilang selaku promotor nasional itu berkontrak untuk menyelenggarakan event MXGP di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke, baik, menarik ini. Kalau misalnya di akhir waktu kita, Mbak Yulia, kita bicara tentang bagaimana nanti series 12 jauh lebih baik, tentu juga pasti model modifikasi media yang disuguhkan juga pasti berbeda. Seperti race yang tadi, pasti ada perubahan. Skemanya pasti berbeda. Atau masih sama model publikasinya kepada publik komentarnya? Kalau model publikasinya kurang lebih pasti sama. Cuma bentuk kerjasamanya yang kita perluas. Jadi bentuk persebaran beritanya yang kita banyakin tangannya. Istilahnya tangan satu badan cuma 2. Kita banyakin nih tangannya dengan mengajak teman-teman komunitas, anak muda. Jadi tetap ada side event yang berlangsung. Jadi persebaran berita, orang yang tadinya nggak tahu MXGP itu apa, secara tidak langsung dengan kekuatan sosial media, awareness itu akan bertambah. Itu sih yang jadi concern kami. Makanya kita mengajak banyak tangan untuk bekerja sama, seperti itu. Termasuk bukan semata media-media lokal di NTB. Betul. Apakah pelibatan juga media-media asing juga
jauh lebih masif untuk digerakkan? Kalau untuk media asing sendiri memang itu bentuk kerjasamanya langsung dengan promotor internasional. Tapi kalau untuk media lokal saya selalu memprovide, saya selalu sering mungkin teman-teman media juga sering ngopi bareng gitu sama saya. Kita ngobrolin apa yang bisa dibahas, bentuk press release-nya seperti apa, atau pertanyaan-pertanyaan yang mereka ingin update dari saya. Seperti itu sih Mas. Jadi sejauh ini sama mereka hubungan juga baik. Jadi apapun berita yang mereka ingin dapatkan selalu bisa saya provide juga seperti gitu. itu. Jadi masuknya lewat kanal Mbak Iya, Yulia betul. ya. Semuanya gitu. itu akreditasinya ada di saya. Baik, saya minta closing statement dari dua narasumber kita tentang masa depan MXGP, termasuk bagaimana kita berharap masyarakat NTB juga harus menguatkan totalitas untuk membangun nge-branding NTB lewat MXGP. Komentarnya untuk masa depan MXGP dari para punggawa, project director dan media director, sehingga ke depan masih ada lagi kan 2026 masih ada, 2027 masih ada, sehingga ke depan jauh lebih kuat daripada ini. Komentar. Saya dulu ya. Ya, boleh closing. Oke. Tiba-tiba blank ya. Saya dulu ya. Jadi terima kasih antusiasnya anak-anak muda NTB dan teman-teman NTB. Semoga tetap bisa berkontribusi di event MXGP. Khususnya saat ini sedang berlangsung komunitas hub. Itu ada di Selaparang sampai tanggal 5 Juli. Jadi teman-teman bisa join dan datang serta ramaikan juga. Dan jangan lupa untuk ramaikan MXGP di tanggal 6 sampai 7 Juli karena ada bintang tamu. Kemarin Viera sama 420 sudah menghibur kita. Di tanggal 7 akan ada Raisa yang akan menghibur warga Nusa Tenggara Barat. Jadi pastikan kalian semua punya tiketnya dan ramaikan event internasional dan juga bangga menjadi anak NTB punya event sekeren ini. Itu sih. Keren, makasih. Saya lupa tadi band-bandnya ini. Oh iya, lupa. Oke, sama. Silakan Mbak Dias komentar closing statementnya. Singkat aja mungkin tadi udah disampaikan panjang juga dari Yulia. Tidak mudah untuk menyelenggarakan suatu event global di timur Indonesia. Jadi harapannya dengan kehadiran event MXGP ini merupakan titik awal untuk event-event internasional lainnya yang bisa kita selenggarakan di Indonesia untuk membangkitkan pariwisata dan juga sektor ekonomi di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa. Juga harapannya bahwa setiap ada event yang kita laksanakan di sini di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa di NTB, partisipasi dari masyarakat Nusa Tenggara Barat gegap gempita dalam menyaksikan setiap kegiatan event-event internasional untuk sama-sama kita bangkitkan dari sektor pariwisata, sektor event maupun sektor ekonomi di Nusa Tenggara Barat. Baik, lupa saya tadi misalnya sektor keamanan itu juga penting ya, menjaga Ya, keamanan dan betul, ketertiban itu yang saya iya. lupa. Mudah-mudahan dua putri hebat kita dalam menggawa kegiatan MXGP ini mampu kita pertahankan ke depan sehingga maruah Nusa Tenggara Barat juga mampu kita pertahankan dalam kancah internasional. Saya bangga dua narasumber kita hadir pada hari ini. Wah, ini luar biasa. Beliau-beliau ini luar biasa sudah mengawal kegiatan bukan skala lokal tapi berskala internasional. Ke depan mudah-mudahan jauh lebih baik lagi dan mudah-mudahan kita doakan bertahan mengawal kegiatan ini. Makasih. Mbak Bayi Yulia, tadi panggil Bu. Mbak Yulia udah hadir pada kesempatan hari ini. Mbak Dias, makasih juga. Semoga tetap sehat selalu mengawal crosser. Bicara cross ini kan barang berat ini ya, bukan ringan. Sehat selalu ya. Makasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Selamat nonton di series ke-12 tanggal 7 Juli 2024. Demikian selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.